Pernyataan sikap pertama ada 3 poin, 3 sub yang menjadi tuntutan kami. Pernyataan sikap Himasal ini pertama, desakan terhadap Komisi Penyiaran atau KPI. 1. Himasal mendukung langkah DPR RI untuk meminta KPI memanggil dan memeriksa secara resmi pihak Trans 7 terkait tayangan program Expose tanggal 13 Oktober 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian sikap Himasal Himpunan Alumni Santri Lirboyo yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 kepada yang terhormat Wakil Ketua DPR RI Dr. Haji Cucut Ahmad Syefrujal, Ketua Praksi Dr. Haji Jajul Fawaid, dan segenap anggota DPR RI. Alhamdulillah hadir di sini Bapak Haji Oleh Soleh Komisi 1 DPR RI, Dr. Kiai Haji Muhammad Imanul Haq, tetangga abdi di Majalengka, Pak Haji Lulu Andrian Irfan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, dan orang tua kami Habib Syarif Muhammad Komisi 10 DPR RI. Pernyataan sikap pertama ada 3 poin, 3 sub yang menjadi tuntutan kami. Pernyataan sikap Himasal ini pertama, desakan terhadap Komisi Penyiaran atau KPI. 1. Himasal mendukung langkah DPR RI untuk meminta KPI memanggil dan memeriksa secara resmi pihak Trans 7 terkait tayangan program Expose tanggal 13 Oktober 2025. Kemudian yang kedua, KPI diminta untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap proses produksi dalam penayangan Expose, termasuk naskah, riset lapangan serta proses editing yang berpotensi mengandung unsur pelecehan terhadap lembaga keagamaan, di dalamnya adalah pondok pesantren. 3. KPI perlu mengadakan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran dengan memberikan sanksi yang tegas karena nilai-nilai tersebut melanggar etika dan norma penyiaran. Kemudian yang keempat, KPI diharapkan meninjau ulang pedoman dan regulasi penyiaran yang menyangkut tayangan tentang pesantren, ulama, dan simbol-simbol keagamaan agar ada perlindungan khusus terhadap lembaga pendidikan Islam. Kelima, KPI perlu mendorong industri media untuk meningkatkan literasi keagamaan bagi kru, redaksi, dan tim produksi guna menghindari bias dan distorsi salah pemahaman terhadap pemberitaan dunia pondok pesantren. Yang tadi telah disampaikan oleh Kiai Agus, menghormat guru itu bukan berarti perbudakan. Itu yang perlu ditanamkan atau dimengerti oleh dunia pers. Kemudian Himasal meminta KPI untuk membuka ruang partisipasi masyarakat pesantren dalam proses konsultatif publik terkait revisi pedoman penyiaran keagamaan. Kemudian yang ketujuh, KPI diminta menghentikan sementara program Expose, dan alhamdulillah informasi terakhir tadi kita demo sudah diberhentikan. Kemudian sampai seluruh proses evaluasi klarifikasi yang berkait dengan sistem editorial dilakukan secara terbuka dan terukur. Jadi tadi kita habis demo di Trans 7, langsung kemudian tawaf muter-muter ke Senayan, ketemu di gedung DPR itu. Kemudian yang B, desakan terhadap Kementerian Komunikasi dan Digital KOMDI. 1. Himasal mendesak KOMDI RI melalui Dirjen Komunikasi Publik dan Dirjen Pengawasan Ruang Digital untuk melakukan audit etik dan digital terhadap seluruh konten Expose dan platform daring yang ada di Trans 7. Kemudian yang kedua,
Komdigi RI perlu menegakkan regulasi perlindungan ruang digital agar simbol-simbol keagamaan, termasuk pondok pesantren dan tokoh agama, tidak dijadikan bahan eksploitasi atau nyinyiran di media sosial. Kemudian keempat, Komdigi RI diharapkan meningkatkan literasi digital nasional dengan memasukkan aspek etika beragama dan kebudayaan dalam program pendidikan di media sosial. Kemudian kelima, Himasal meminta Komdigi RI untuk berkoordinasi dengan KPI dan Dewan Pers guna membentuk TEK bersama yang mengawasi konten penyiaran keagamaan di televisi dan media sosial. Expose. Kemudian Himasal juga mendorong Komdigi RI mendukung produksi konten positif tentang narasi pondok pesantren dan dakwah kebangsaan, keagamaan yang bersinggung dengan organisasi santri dan pondok pesantren dan lembaga-lembaga lain di lingkungan pendidikan. Terakhir, untuk desakan terhadap Trans 7 dan Trans Corporation. Satu, Himasal menuntut Trans 7 dan Trans Corporation untuk menyampaikan permintaan maaf terbuka secara resmi kepada publik, khusus komunitas pondok pesantren secara umum dan Lirboyo secara khusus, yang datang dari pribadi pemilik yaitu Bapak Khairul Tanjung. Dan itu dimohon untuk ditayangkan terbuka, bukan melalui rekaman dan disebarkan ke media sosial. Sebab itu nanti mohon dengan hormat, informasi terakhir bahwa Pak Khairul Tanjung juga berkenan akan hadir ke Lirboyo. Mudah-mudahan ini bisa membuka dan bisa memberikan narasi baik kepada dunia pondok pesantren. Kedua, Trans 7 wajib menarik seluruh konten ekspos yang mengandung unsur pelecehan terhadap pesantren dari seluruh kanal digital termasuk YouTube, Instagram, dan platform streaming dan lain sebagainya. Kemudian ketika Himasal mendesak manajemen Trans 7 untuk melakukan evaluasi internal terhadap tim redaksi, produsen, dan penanggung jawab program guna memastikan tidak ada lagi pelanggaran etik di masa-masa yang akan datang. Kemudian keempat, Trans 7 perlu membuat pedoman internal penyiaran keagamaan dan budaya sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga keberagaman dan keharmonisan lembaga keagamaan. Kemudian kelima, Himasal mengusulkan agar Trans 7 menggagas program dokumenter edukatif yang menampilkan nilai-nilai pesantren sebagai pusat modernisasi beragama. Maaf, ini mungkin kalau bahasa Kiai Maman konsep beragama yang wasatiyah, moderasi beragama, toleransi, dan pendidikan karakter bangsa bekerja sama dengan unsur-unsur pengurus atau pondok pesantren di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Himasal. Trans 7 diharapkan melibatkan perwakilan pesantren dan tokoh agama dalam proses perencanaan konten yang berkaitan dengan tema keagamaan agar terjadi keseimbangan informasi dan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal atau wisdom. Kemudian yang terakhir, penutup, komitmen Himasal untuk menjaga moralitas dan ketertiban publik. Kemudian yang kedua, Himasal berkomitmen menumbuhkan jalur moral, edukatif, dan hukum yang santun. Himasal tidak akan terprovokasi oleh sentimen publik, tetapi tetap fokus memperjuangkan keadilan dan kehormatan lembaga pondok pesantren. Kemudian terakhir, pesantren adalah sumber pencerahan, penjaga moral bangsa, mengajak seluruh pihak, pemerintah, media, masyarakat untuk bersama-sama memulihkan marwah pesantren serta memperkuat literasi media keagamaan di Indonesia. Barangkali itulah tambahan dari Himasal Jawa Barat untuk menambahkan apa yang disampaikan oleh Kiai Agus. Terima kasih. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para nambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.